Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, saya akan membahas tentang olahan ikan bandeng dengan nama latin Canos-canos menjadi bandeng tanpa duri dan bandeng presto yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya sendiri Yusuf Sapu, NPM 1940 10 10 02. Ini adalah salah satu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Perairan dengan dosen pengajar Ibu Miska Sandalembang, SSI MSI. Program studi saya adalah Aquacultur dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas terkait dengan bandeng tanpa duri dan bandeng presto, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pendahuluan atau latar belakang. Kota Tarakan sendiri merupakan kota yang dikelilingi oleh laut. Besarnya wilayah lautan, Kota Tarakan tentunya menyimpan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar, baik perikanan laut maupun perikanan pesisir laut, seperti usaha budidaya air payau, dalam hal ini yaitu tambak, kemudian usaha budidaya air tawar, dalam hal ini juga yaitu berupa kolam. Teman-teman, salah satu komoditas perikanan unggulan yang ada di Kota Tarakan, selain dari udang windu, kepiting bakau, dan rumput laut, adalah ikan bandeng dengan nama latin Canos-canos. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit terkait dengan manfaat dari ikan bandeng atau dengan nama latin Canos-canos. Di sini saya merangkum 10 manfaat dari ikan bandeng. Yang pertama yaitu mengandung antioksidan, yang kedua mencegah penuaan dini, yang ketiga kulit lebih terhidrasi, keempat mengontrol tekanan darah, yang kelima memelihara kesehatan mata, 6 mendukung perkembangan otak, 7 memperkuat tulang dan gigi, 8 membantu mencegah anemia, 9 membantu daya tahan tubuh, dan yang terakhir atau 10 adalah meningkatkan kadar kolesterol baik. Selanjutnya kita akan masuk di dalam bandeng tanpa duri. Salah satu kreativitas yang saya ingin kembangkan di Kota Tarakan yaitu adalah bandeng tanpa duri. Bandeng tanpa duri yaitu produk perikanan setengah jadi berupa bandeng mentah segar yang telah dibuang tulang dan durinya. Kemudian bandeng tanpa duri ini memiliki keunggulan, di mana keunggulan atau kelebihannya yaitu tidak mengurangi atau menghilangkan kandungan gizi yang terdapat pada bandeng mentah, karena pengolahannya hanya menghilangkan duri yang ada pada bandeng, bukan memasaknya. Bandeng ini atau biasa disebut bandeng tanpa duri, ini bisa diolah menjadi variasi makanan seperti yang pertama itu bandeng pepes, kemudian yang kedua bandeng asap, yang ketiga bandeng nugget, yang keempat bandeng filet, dan bahkan bisa diolah menjadi variasi makanan yang lain. Yang terakhir yaitu pengolahan
di dalam bandeng tanpa duri. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa poin yang akan saya sebutkan terkait dengan cara pengolahan di dalam melakukan bandeng tanpa duri ini. Yang pertama yaitu pembuangan sisik, yang kedua pembelahan dan penyiangan, yang ketiga pencabutan dan pembuangan duri, yang keempat pengemasan, dan yang terakhir atau kelima adalah penyimpanan. Teman-teman, pengembangan kreativitas yang kedua yang sangat berpotensi juga di Kota Tarakan yang bisa dilakukan adalah bandeng presto. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih itu presto. Presto adalah cara memasak dengan uap air yang bertekanan tinggi. Karena ikan bandeng terkenal memiliki banyak duri, bandeng presto adalah salah satu makanan yang kemungkinan akan pasti digemari karena dengan cara masak presto, duri-duri ini menjadi sangat lunak. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Tarakan, bandeng presto masih sangat terbatas ditemukan, sehingga usaha atau pengembangan kreativitas bandeng melalui bandeng presto ini itu sangat memberikan peluang besar bagi masyarakat dan juga para pembudidaya ikan bandeng. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait juga dengan bahan-bahan yang digunakan di dalam melakukan pembuatan bandeng presto. Adapun bahan yang digunakan yang pertama adalah ikan bandeng dengan nama latin Janus janus. Ikan ini merupakan salah satu bahan pokok utama di dalam pembuatan bandeng presto. Kemudian yang kedua adalah bawang putih, yang ketiga adalah bawang merah, keempat kemiri, 5 ketumbar, 6 kunyit, 7 jahe, dan yang kedelapan adalah garam. Selanjutnya, untuk melakukan pembuatan bandeng presto, ada langkah-langkah atau cara pembuatan bandeng presto. Yang pertama, kita harus menyiapkan wajan bersih. Teman-teman, langkah selanjutnya kita harus menuangkan semua bahan yang sudah dihaluskan ke dalam wajan. Setelah itu kita tumis hingga aromanya tercium harum. Lalu kita lumuri ikan bandeng tersebut dengan bumbu yang sudah ditumis. Lalu beri dengan air perasan jeruk nipis. Setelah itu kita diamkan selama 20 menit hingga bumbu meresap. Yang kedua, alasi panci presto dengan daun pisang. Lalu diberi daun salam dan serai di atasnya. Letakkan ikan berbumbu sedikit demi sedikit dengan air. Tutup panci, kemudian masak dengan api sedang hingga matang dan duri ikan bandeng lunak. Matikan api setelah dingin. Buka tutup panci, lalu angkat ikan secara hati-hati agar dagingnya tidak mudah hancur. Yang ketiga, yaitu melumuri ikan dengan kocokan telur sehingga terbalut rata. Goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Dan langkah yang terakhir atau yang keempat adalah lakukan atau sajikan bandeng presto. Baiklah teman-teman, itulah sedikit paparan materi terkait dengan pengembangan kreativitas
khususnya komoditas unggulan yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara ini. Sekian dan terima kasih.